Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Rahmadani, NIM 18090738. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen dari investasi yang telah saya lakukan. Baik, langsung saja. Jadi investasi adalah mengorbankan sejumlah uang di masa sekarang untuk memperoleh nilai tambah di masa yang akan datang. Nah, jadi sekarang berinvestasi itu sangat mudah dilakukan karena ada beberapa perusahaan sekuritas yang menyediakan berbagai jenis investasi. Salah satunya adalah sekuritas Bibit. Nah, Bibit ini mempunyai produk reksadana yang terdiri dari pasar uang, obligasi, dan saham. Baik, kenapa saya memilih Bibit? Karena ada beberapa keunggulan dari Bibit ini. Jadi, di Bibit ini pemilihan investasinya sangat mudah dan lengkap. Selain itu, Bibit juga sudah memiliki izin resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, likuiditas dari Bibit sendiri ini sangat tinggi, jadi kita bisa menjual aset kita kapanpun. Nah, jadi reksadana ini adalah wadah yang menyediakan berbagai jenis investasi yang diolah oleh manajer investasi. Jadi untuk pemula sangat cocok menggunakan jenis investasi reksadana. Selanjutnya, sebelum berinvestasi, saya menentukan terlebih dahulu investasi yang saya lakukan itu dalam waktu jangka panjang, pendek, atau menengah. Nah, di sini saya menggunakan investasi jangka panjang. Karena menurut saya investasi jangka pendek itu hanya cocok dilakukan untuk orang-orang yang memiliki modal yang besar, sehingga dia bisa melakukan transaksi sesering mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, sebelum memilih produk reksadana ini, terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Jadi meskipun reksadana ini diolah oleh manajer investasi, tapi kita juga harus melihat apakah kinerja dari reksadana yang kita pilih itu baik atau buruk. Nah, jadi cara saya memilihnya itu yang pertama adalah, nah di gambar yang pertama ini saya membandingkan 3 perusahaan reksadana. Yang pertama ada Sekurinvest Equity Fund, yang kedua Manulife Dana Saham Kelas A, yang ketiga ada BNP Paribas Pesona Syariah. Nah, jadi ini fitur perbandingan ini tuh disediakan oleh Bibit. Yang pertama itu ada total return selama 1 tahun. Nah, jadi total return dari Sekurinvest Equity Fund itu adalah 36,52%. Terus Manulife Dana Saham Kelas A itu returnnya 32,20% per tahun, dan BNP Paribas Pesona Syariah itu returnnya 17,87%. Nah, jadi ketiga ini return yang paling tinggi memang di Sekurinvest Equity Fund. Namun selain dari return itu, saya melihat dari expand ratio. Jadi expand ratio ini adalah total biaya untuk operasional pengelolaan saham kita. Nah, jadi di sini yang paling rendah itu adalah BNP Paribas Pesona Syariah. Nah, selain itu juga minimum pembelian dari BNP Paribas Pesona Syariah ini dia 10.000. Jadi kita dapat melakukan investasi rutin. Nah, di gambar yang kedua ini adalah perbandingan reksadana yang ketiga ini. Jika dilihat dari grafiknya memang kinerjanya hampir sama, yaitu terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk investasi jangka panjang memang lebih baik melihat grafik dari pergerakan saham itu yang dia cenderung naik.
kalaupun turun dia nggak jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Karena untuk investasi jangka panjang itu lebih baik dia yang grafiknya stabil. Untuk grafik yang pergerakan naik turunnya itu lebih cepat, itu lebih cocok untuk investasi jangka pendek. Nah, kemudian di gambar yang terakhir ini ada perbandingan AUM dari ketiga reksadana ini. Nah, jadi di sini terlihat di BNP Paribas Pesona Syariah ini dia pertumbuhannya cenderung naik. Jadi total AUM-nya itu bertambah dari waktu ke waktu. Jadi ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BNP Paribas Pesona Syariah ini semakin bertumbuh. Selanjutnya, nah di sini dapat dilihat pergerakan saham dari BNP Paribas Pesona Syariah. Nah, pergerakannya itu cenderung naik di waktu belakangan. Dan terakhir itu di 2424. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang saya lakukan selama 1 bulan. Yang pertama itu saya melakukan transaksi di 13 September. Nah, sampai transaksi terakhir itu di 13 Oktober. Nah, jadi saya itu melakukan transaksi rutin karena pilihan dari investasi saya itu jangka panjang. Nah, ini adalah portofolio saham atau untuk melihat perkembangan dari keuntungan atau imbal hasil dari investasi saya. Yang pertama itu imbal hasilnya ada di titik 0,58%. Kemudian keuntungannya itu bertambah jadi 2,58%. Dan terakhir keuntungannya itu ada di 4,13%. Nah, jadi untuk investasi jangka panjang itu memang cocok jika dilakukan di saham ataupun instrumen investasi lainnya yang cenderung pertumbuhannya naik. Nah, jadi jika walaupun harga saham misalnya turun, kita tidak perlu panik gitu, karena investasi jangka panjang itu sama dengan kita membangun portofolio saham untuk jangka waktu di atas 1 tahun. Nah, sekian presentasi dari investasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.